Jadi sabar ini bagian dari iman. Sabar ini bagian dari iman yang menempati posisinya sama seperti posisinya kepala dari tubuh. Kira-kira tubuh ini bisa hidup tanpa kepala? Tidak bisa. Begitu juga iman. Iman ini akan terombang-ambing dan goyang kalau orang tadi tidak sabaran. Misalnya contoh kecil, di antara menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cabangnya iman ini banyak. Wa adnaha, paling rendahnya iman itu katanya dengan mengambil keburukan yang ada di jalan, misalnya buang duri, buang paku. Itu wa adnaha, paling rendahnya iman. Sementara paling tingginya adalah la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Nah, misalnya kemudian kita zikir dengan setinggi-tingginya la ilaha illallah, ini kan paling tingginya iman, yang tak diiringi dengan rasa sabar. Kira-kira pengaruh zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira pengaruh zikirnya kita kepada diri kita sendiri? Kan tidak pengaruh. La ilaha illallah. Apa yang orengan zikir yang tidak dididik dengan rasa sabar. Ini padahal keimanan. Maka kesabaran ini merupakan bagian dari iman, bimanzilatir ra'si minal jasadi, yang posisinya sama seperti posisinya kepala minal jasadi dari tubuh, yang tubuh ini tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik kalau tidak dipimpin oleh kepala. Tidak akan pernah hidup tubuh ini dengan kehidupan yang sempurna kecuali dengan adanya kepala. Jadi iman itu bisa diarahkan dengan kepala. Kepalanya adalah sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratul muhtaramin al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jemaah majelis sholawat dan zikir gerak batin Maqaid Seket dan Rotibul Haddad, alumni, wali santri serta simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Wabil khusus kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait Al-Ustadz Abdul Aziz beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan rahmat Allah serta syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul ashiratu, adapun ini adalah makalah yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asharati aujuhin. Al-afiyatu, adapun keselamatan, afiyah. Afiat itu maknanya macam-macam ya, sehat, ya selamat, sempurna, itu afiat. Afiat. Amin. Al-afiyatu, adapun afiat ala asyarati aujuhin, ialah atas 10 beberapa macam. Selamat ini ada 10 macam katanya. Khamsatun fid dunya, 5 fid dunya di dunia, wa khamsatun dan 5 fil akhirati di akhirat. Ada 10 macam keselamatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh hambanya yang beriman kepada Allah. 5 keselamatan bisa diraih di dunia, dan 5 keselamatan berikutnya akan diraih di akhirat. Makanya kita memiliki doa yang sangat ampuh yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu yang kita kenal dengan doa selamat. Doa selamat. Jarang sekali orang kemudian meminta-minta
atau menginginkan sesuatu, doanya ya minta rezeki, doa rizki terkenalnya, tidak. Atau minta tambah rabi, doa tambah rabi, ya tidak. Atau doa minta ilmu, ya doa ilmu, ya tidak. Kalau ditanya orang, yang paling masyhur di antara segala doa ya doa selamat. Doa selamat. Karena yang paling kita inginkan ketika kita hidup di dunia ataupun ketika setelah kita sudah meninggal dunia, kita selamat. Untuk apalah artinya kekayaan kalau ternyata kekayaan itu menjadi cobaan dan ujian bagi kita. Kita minta kaya yang dulunya kita miskin, tidak punya apa-apa. Kita minta suki, kita minta limpah ruahan harta yang dulunya kita bukan apa-apa dan bukan siapa. Tetapi ketika ditotak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang sangat banyak dan melimpah ruah kepada kita, namun ternyata justru rizki yang kita minta itu menjadi penyebab ketidakselamatan keluarga kita, ketidakselamatan anak cucu kita, ketidakselamatan diri kita baik di dunia, agamanya kita sampai di akhirat. Maka yang paling utama kalau kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta selamat. Kanjeng Nabi mengajarkan Allahumma sholli salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Au kama qol, ya. Ini hadis Nabi atau bukan? Hadis Nabi atau bukan? Pokoknya dua lah. Jadi yang kita minta selamat. Selamat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 di dunia dan juga 5 di akhirat. 5 di dunia, 5 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, maka adapun keselamatan fid dunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, di dalam dunia, fahiyal ilmu, maka ialah yang pertama al ilmu adalah ilmu. Fahiya, maka adapun allati fid dunya, al ilmu adalah ilmu. Sebenarnya yang menjadikan seseorang itu selamat di dunia, makanya katanya Imam Ghazali, kalau orang ada beberapa ulama berpendapat bahwa orang setelah meninggal dunia, maka yang menyelamatkan dirinya di akhirat, di alam barzah adalah amal, ya kan? Adalah amal. Seseorang akan selamat di alam barzahnya, yang menyelamatkannya adalah amal perbuatannya, amal soleh yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia, itu yang menjadi penyelamat dirinya di alam barzah. Ada ulama yang kemudian menambahkan, yakni Imam Ghazali, 2 yang menjadi penyelamat ketika orang di dunia dan bahkan sudah meninggal di dunia. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah amal-amal soleh, yang kedua adalah ilmu. Ini benar, ilmu. Ada ulama yang lain kemudian menambahkan 3 selain amal perbuatan kita, kemudian ilmu, yang ketiga adalah doa dari orang-orang muslim, terutama doa anak keturunan yang bisa menyelamatkan kita. Al-ilmu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Maka orang yang punya ilmu ini, jika ilmunya betul-betul diamalkan, maka menjadi ilmu yang menyelamatkan terhadap dirinya hidup di dunia dan hidup di akhirat. Bersyukurlah kita yang diberi kesempatan oleh Allah pernah menimba ilmu. Dan saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah bisa menimba ilmu. Tidak semua orang loh, tidak semua orang, dan ini memang pilihannya Allah. Tidak semua orang. Tidak kemudian tiba-tiba ada di sini, ini ada di sini, tiba-tiba ini. Tidak begitu. Ya memang kesukaannya Allah menuntun diri kita untuk dihadirkan di majelis taklim. Ini takdirnya Allah, ini luar biasa. Maka ada satu hadis yang mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan salah satunya kecuali adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Artinya orang yang mencari ilmu. Luar biasa. Saya pernah mentuk, ya alhamdulillah pernah ditakdirkan
bersama bergelut dengan ilmunya Allah. Wal ibadatu, dan yang kedua yang menjadi keselamatan kita di dunia, al ibadatu adalah ibadah. Ini maka pas sekali katanya Imam Ghazali. Katanya Imam Ghazali kemarin di pengajian saya sudah sampaikan, cuma 2 yang saya sampaikan itu. 2-nya lupa. Iya, 2-nya. Nah, saya tuntaskan saat ini. Jadi katanya Imam Ghazali itu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengatur waktu-waktunya selama 24 jam itu dengan 4 konsep. Mampu mengatur waktu-waktunya selama 24 jam itu dengan 4 aturan. Yang pertama adalah mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu hari satu malam ini banyaknya 24 jam. 24 jam yang perlu kita gunakan secara optimal. Kita gunakan apa 24 jam itu? Apakah kita gunakan ngopi terus? Mulai jaga dedung ngopi, kalau beluk lo ngopi kan, deki sampai duhur ngopi. Kalau tuh ngopi boleh sampai kalau lemak ngopi. Mari kalau lemak deki ngopi boleh sampai kalau 12 malam. Bila perlu 26 jam ditambah waktu 2 jam untuk kita ngopi. Apakah demikian? Kan ternyata tidak. Atau kita gunakan akujuk terus, kita gurau terus selama 24 jam. Ini masih kecil akujuk malu. Ternyata tidak. Tebuni Imam Ghazali, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengatur waktu-waktunya dengan 4 aturan. Yang pertama, mengatur hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurang dan setidak-tidaknya kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti boleh ngopi Ustaz? Boleh, tapi cek kelopai apa jeng. Entar ke warung kopi kada nimpun apa jeng tak apa jeng. Bersebelahan padahal warung kopi dengan masjid. Malah lebih mendekatkan diri ke warung kopi ketimbang mendekatkan diri di masjid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang cerdas. Bagaimana? Ya kita tuntaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerjakan sholat 5 waktu kita, sesibuk apapun diri kita. Setelah itu baru kita gunakan yang lain. Kemudian yang kedua katanya Imam Ghazali, setelah kita berhubungan dengan Allah, melakukan sholat 5 waktu kita, melaksanakan perintah Allah, kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, kita harus punya permohonan-permohonan kepada Allah melalui hasil dari ibadah kita. Hasil dari ibadah kita itu di mana? Bukan dari sholat wajib. Karena menurut Imam Ghazali, sholat wajib adalah rasul mal. Rasul mal itu artinya modal. Kalau kita misalnya berdagang, mantuan Haji Junaidi berdagang dengan modal 20 juta untuk buka toko, maka 20 juta ini tidak boleh digunakan apa-apa kecuali untuk membuka toko, membuka usaha. Maka hasilnya dari mana? Hasilnya nanti ketika duit ini 20 juta ini muter, kemudian dalam 1 bulan dapat laba hasil. Hasilnya ini yang kemudian dimakan, bukan kemudian memakan yang 20 juta. Bisa bangkrut. Begitu juga dengan ibadah kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil ibadah kita. Di mana hasil ibadah kita? Dengan kita mengerjakan sholat sunnah. Pingin ekonomi kita lancar, pingin rizki kita deras hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Kita memperbanyak membaca suratul Waqiah. Kalau malam kita memperbanyak membaca suratul Yasin 41, membaca 7 kali. Kan kira-kira seperti itu. Atau kalau pagi-pagi sebelum kita bekerja, kita memperbanyak melakukan sholat duha. Usolli sunnatat duha, insyaallah lancar rezekina. Ini minta rezekina karena sholat duhur, ya Allah lancar. Duhur wajib. Betul sholat wajib. Ya pasti diterima semuanya doanya, akan tetapi kemantin itu apa ya? Manjurnya, mujarabnya itu lebih mujarab ketika kita memang memposisikan diri dengan waktu yang sangat tepat. Ya posisi diri kita, kemudian waktunya kapan? Iya di waktu pagi, dan kesempatan itu di waktu sholat apa ya? Sholat duha.
Kita pingin pangkat dan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pingin usaha kita laris manis, pingin umur kita panjang, anak keturunan kita pingin soleh soleha, yang di pesantren mudah-mudahan jadi orang yang berpendidikan, yang kemudian yang misalnya kita punya keluarga, pingin derajat kita diperhitungkan di hadapan manusia dan tinggi di hadapan Allah. Gimana caranya? Ya sholat tahajud. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah panjang tahajud kayak nggak tahanyut. Dari kantor sampai ke warung kopi setengah 2, setengah 3. Kapan surah tahajud minta derajat teki tedung. Kapan kancana derajat teki iri lene ke setan melo nyon ke pangeran tapi kening on semuanya kening pentas, semuanya bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dengan permohonan kita. Jangan lupa kita minta apa tadi? Selamat, minta selamat, minta derajat ke Allah. Ya Allah, minta derajat saya teki kan derajat saya selamat. Ya Allah, abdina minta rezeki sebanyak yang rezeki saya selamat. Beri rezeki bi Allah, beri pangkat bi Allah. Lambat mulai miskin, tak tahu mana tengka kapan resoki. Si abini apa? Le akhirnya bini kan ngeluh. Nyamanan ken miskin. Bagusan kita miskin ya bang, seperti dulu bang kita bisa kemana-mana berjalan berdua bergoncengan. Minta ke Allah, ya Allah miskinkan, tak bisa, cerai akhirnya. Engki. Memang kan aneh kayak kau tuh ngatur nih kak, suruh atur nih kak. Kemudian waktu saya kapeng telok, tebuna Imam Ghazali. Waktu yang nomor 3 adalah kita atur hubungan kita dengan masyarakat. Perlu cakun awirit melolo. Payen tari yonceng ning roman assalamualaikum. Beda abane cong aba awirit. Yentare boleh bila mare deki, yentare boleh kema abane cong aba awirit. Pa awirit melolo tangkene depak gomor tak ngiding bertelekah. Tetangkene sakit tak tahu lekah. Kanjeng Nabi tasyiul janaiz, mengiringi jenazah, wa iyadatul marid, dan kanjeng Nabi menjenguk orang sakit. Iya pun keng sempat tempona abe pun pada beres pun sakit aja paksa karena beri gula mare maksa, ternyata kapan paksa tumbang timbi impus kita mare paksa bi abe buka alatinena orang sedepak umur kan, akhirnya abe pun tumbang timbi. Lainnya kau tuh diatur. Apa sebab? Karena dengan kita membantu kepada orang lain, misalnya tabassumuka ila wajhi akhika shadaqah, hubungan sosial kita dengan sesama manusia, hablum minan nas, hablum minallahnya sudah melalui kewajiban kita kepada Allah, sholat wajib dan sholat sunnah kita atur hablum minan nasnya kita. Atau ban orang assalamualaikum kan sunat nih kan, tersenyum masuk ke rumah orang beres bang, alhamdulillah, masya Allah, tersenyum ini luar biasa. Nah hubungannya baik dengan orang lain, akhirnya yang melihat wajah kita tersenyum pun hatinya ikut bahagia. Ketika kita membahagiakan hati orang lain, ini pahalanya besar. Idkhalus surur ala qalbil mu'min huwa ajrun azim. Membahagiakan orang lain ini merupakan pahala yang sangat luar biasa, sekalipun hanya dengan sebatang rokok. Beri kancana tandi rokok beri. Pun keng mabunga ke kancana neka. Keng mun minta mololo kikiri. minta Allah pilihan bucik nara tak gelem melema perak nyambi korek melolo korek sambil melolo entah kejak nih teretan kejak mabu nggak kan parlo teretan. Kita latih diri kita agar supaya diri kita tak menjadi diri yang egois, tak menjadi diri yang cerai, tak menjadi diri yang karepetibi man menyaman. Perlu kita juga membahagiakan orang lain agar diri kita juga bisa dibahagiakan oleh orang lain. Dan waktu yang terakhir, Tebuna Imam Ghazali atur hubungan kita untuk mencari ilmuna Allah. Tak sempat setiap hari, minimal seminggu sekali. Rotibul haddad ini cek lengkap ini lengkap. Kita sudah sholat Isya, selesai kita sudah sholat Isya, kemudian kita sudah mengatur hubungan kita secara sunnahnya, kita membaca wirid-wiridan, membaca apaan tadi itu, banyak yang kita baca, sholawat ke kanjeng Nabi. Cek komplitnya ini, sangat komplit. Kemudian silaturahmi, hubungan sesama manusia ada di sini, saling bahagia. Ada teman yang salah baca kita ketawa, kan bahagia itu.
Itu kan itu salah baca kita bunga. Astagfirullahaladzim. Cak Faisal lah gelak je kok. Tobik kok. Ya Allah, ini kan itu kholus surur, membahagiakan orang lain yang tidak kita sadari. Yang terakhir ada pengajiannya ini racikan yang sangat luar biasa. Artinya dalam satu waktu, dalam sekali duduk seluruhnya komplit bisa kita raih dalam satu waktu. Bila ngambek apa misal sebulan sekali sempat tak? Insya Allah tak sempat. Makanya tabuna kanjeng Nabi kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlak. Tabuna kanjeng Nabi begitu. Manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dituntut oleh kanjeng Nabi, semuanya laki atau bini. Suruh teti apa? Disuruh menjadi orang yang berilmu. Kul aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu. Gimana caranya menjadi orang yang berilmu? Harus belajar. Belajar kita pagi tak sempat, kita ngojek, kita ngojol, kita maksim, apalagi maksimnya jauh ke hutan-hutan. Bila kita belajar. Iya kan sampai ke sungai-sungai. Bagus kita bawa pancing. Aku ingin ikut tadi itu. Ini nyaman mancing gabus nih. Ya Allah. Bila kita belajar kan tak sempat. Tak sempat kita. Udah kita tak sempat belajar, kita tak sempat jadi orang alim au muta'alliman atau orang yang muta'allim lah, mengajar, belajar, muallim mengajar, muta'allim belajar. Jadi kita jadi orang yang belajar. Tidak sempat jadi orang alim, ya kita jadi orang yang belajar untuk menjadi orang alim. Ini seperti saat inilah. Tidak sempat lagi misalnya au mustami'an. Kita dengarkan ilmu-ilmunya Allah yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para habaib, oleh para kiai. Kita dengarkan tebu-tebu sesai, tebu-tebuna Rasulullah, tebu-tebuna Gusti Allah melalui orang-orangnya Allah, melalui kebula-kebulana Allah, kiai-kiai, melalui habaib. Kita dengarkan tebu-tebu sesai. Ini memang perintah kanjeng Nabi. Au mustami'an, au muhibban terakhir. Tetiring alim tak bisa. Belajar tak sempat, alakoh. Kemudian mendengarkan pun sulit kita, karena yang setiap hari kita dengarkan omelan istri kita tiap hari. Oh malah dia ya terus ceramah kan, mulai tiap pagi. Ya, dia mulai dia terus. Akhirnya kita ni rindu sampai dengan ceramahnya Pak Ustadz, ceramahnya Kiai, ceramahnya Habib, ya kan, malah ceramahnya bini itu kok kita dengarkan. Akhirnya pusing kan? Tak sempat. Yang terakhir, au muhibban, setidak-tidaknya menaruh rasa cinta dengan para ulama, orang-orangnya Allah, dengan para orang-orang alim, orang-orang soleh. Dan kita niatkan biar kita tidak rugi nih. Kita niatkan gimana ketika menaruh cinta dengan beliau-beliau semua, kita minta kepada Allah mudah-mudahan dzurriyyah kita sama seperti beliau. Begitu ternyata. Ini kalau saya cerita ini ceramah lama jadinya nih. Ini tak ada amplopnya nih sekarang ya. Ayo Bang. Oh ya. Pijit gratis ya kan? Iya Bang. Sekali ya aku Bang. Mana-mana. Jadi biar tak rugi Pak, benaran biar tak rugi. Karena kalau saya teliti dan saya amati dari beberapa kisah dan cerita-cerita ulama-ulama besar, ternyata abah-abahnya semua juga begitu. Ketika beliau ngaji, mendengarkan tausiah, mendengarkan mau'izah, berdekatan dengan para ulama dan orang-orang soleh, niatnya seperti itu. Niatnya ya Allah mudah-mudahan anak saya nurun beliau. Karena kecintaan. Kalau sudah mencintai ulama, insya Allah dari dzurriyyahnya yang mencintai ini, insya Allah akan dimunculkan. Muntak kena ke anaan, fakana hafiduhu aliman. Tepat kah? Cucunya, muntak ke cucunya cicit, bukan bersih metel. Pasti bersih metel. Ini karena menaruh mahabbah rasa cinta kita kepada para ulama. Nah ini perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah di sini kumpul ilmu dan ilmu dan ibadah. Saat ini kita satukan keseluruhannya di majelis kita, ada ilmu pengetahuan dan juga ada ibadah. Nah ini semuanya merupakan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini keselamatan. Coba mun tak selamat nih kah? Coba. Cek sakengan, naudzubillah. Pas mati mangken. Kira-kira husnul khotimah apa benten? Bisa jawab. Kan bisa dipastikan husnul khotimah. Saya rata pun Kanjeng Nabi man kharaja ila talabil ilmi fa huwa syahidun hatta bahkan pangkatnya teh syahid itu. Makanya selamat. Leman tere abah neka tetiyo orang saya makita ahli ilmi
orang saya seneng ka ilmu karena saya bisa selamat etunya ben akhirat ilmu. Sekaping dua ibadah wal ibadatu dan ibadah. Warizqu minal halal. Warizqu minal halali dan yang nomor 3 yang menyelamatkan kita di dunia warizqu minal halali adalah mendapatkan rizki yang halal, rizki yang halal. Usahakan rizki yang kita cari, rizki yang kita minta ini kepada Allah betul-betul rizki yang halal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di doanya di dalam salat duha, Allahumma in kana rizki Allahumma in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah mun saking ngatang rezeki nikah haram so Allah, ya Allah nyoon suciake. Ya Allah kalau andaikan rezeki saya ini rezeki yang halal ya, rezeki yang haram ya Allah, tolong sucikan. Itu artinya bukan kemudian barang haram menjadi suci, bukan. Itu artinya adalah kita dihindari dari rezeki yang haram. Kita sudah mohon kepada Allah. Andaikan betul-betul di depan kita ini ada rezeki tapi rezekinya haram, itu tak penyeling matanya kita ya Allah. Betul. Tak apa nenggelam, tak apa nenggal segala, keng nyambut. Ya Allah Bang Udin, tak nenggal, keng nyambut aku astagfirullah. Ten. Kalau mongkor kita. Ya, karena betul-betul kita minta kepada Allah rezeki kita rezeki yang halal. Yang perlu kita ingat tretan dari rezeki yang halal kita jangan egois. Artinya jangan egois. Kita ini punya keluarga, andi bini, andi anak, andi kompoi. Mun sampean itu tak bisa nah pakun rezeki na berkutat dengan rezeki seharam. Ika kan tibi nah. Cek sampai ngalir kan. Nak foto, anak bodoh ning pesantren, akhir anan betul nakal naudzubillah. Kapan nakal saya salah siapa? Kiai na guru na bontek kelu tretan. Karena rezeki ni kepengaruh kan nak foto. Dari masa nerima ilmu na Allah caringan futuhat ini keterbukaan ilmu, keterbukaan dada, keterbukaan sanubari semuanya ditutup oleh Allah. Makanya kita usahakan cari rezeki yang halal. Allah terrezekina setujuna kempang ban halal, amin. Allah memberi rezeki halal bagi Hadbil Quran leno halal gak sah. Oncong gulat. Allah. Minal halali wa rizqu minal halali, dan keselamatan di dunia diantaranya adalah rizki minal halali dari barang yang halal, fil mata'imi di dalam makanan-makanan, wal malabisi dan pakaian. Wasabru ala syiddati, dan keselamatan di dunia adalah yang keempat as-sabru ala syiddati, sabar ketika mendapat musibah. Sabar neka melarat tretan. Sabar ini hanya bisa diucapkan, untuk diaplikasikan melarat sabar ini. Sabar terutama yang ngomong ini, saya ini paling tidak sabarnya orang dan tergesa-gesa, tak bisa. Melatih kesabaran ini ya Allah. Emosi tak seimbang. Paling tempona sakit boy, emosi itu. Tempona sakit. Apa boleh beres? Sakit emosi. Ya Allah, astagfirullah. Minta kesabaran. Ini saya akui saja karena kita manusia toh. Manusia mau ada remah. Orang sana kumik pasoro sabar kiai, sabar. Tidak maki hadatan malam ini tak oleh anu kiai apa kacang hijau sabar kiai. Enten dari mah Bang Ajis. Rokok. Ada bang. Bilain dah bang, tahu sah bang. Iya malam lagi tak apa lah malam lagi lah. Entar bang kerja bang, pon bang ngaji bang, tak libur enggak bang. Su'ila Al-Junaidu ditanya Al-Junaidu, siapa paman Haji Junaid? Ditanya. Maksudnya Imam Junaid Al-Baghdadi ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ditanya beliau qaddasa sirrahu anis sabri, ditanya tentang sabar. Beliau ditanya tentang sabar. Faqala, kemudian menjawab siapa Syekh Junaid Al-Baghdadi, sabar adalah tajarru'ul mirarati min ghairi ta'bisin. Sabar adalah menelan
kepahitan, menelan obat yang pahit min ghairi ta'bisin, tanpa mengerutkan dahi. Nah, menelan pil pahit. Pokoknya kan enom tidak ada apa namanya? Reaksi dari raut wajah yang berubah, ini namanya sabar. Kalau kita minum obat tidak ada reaksi apa-apa dari wajah kita. Nah, seperti itu kira-kira sabar itu seperti itu. Misalnya ya kening penyakit, ya apa ada reaksi apa lah. Mungkin sabar, ya wah, benih sabar jadi ya, melu jadi kayak sakeng nyebut Allah itu kan, sakeng belis, ya wah, dia matang bini, jaringan, kok sakit lah, kan, ya Allah, ini tak sabar, susah ya, sabar ini susah sekali. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata siapa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan as-sabru minal imani, as-sabru adapun sabar minal imani ialah bagian dari iman. Sabar ini bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, dengan posisinya kepala sama seperti posisinya kepala minal jasadi dari tubuh. Jadi sabar ini bagian dari iman. Sabar ini bagian dari iman yang menempati posisinya sama seperti posisinya kepala dari tubuh. Kira-kira tubuh ini bisa hidup tanpa kepala? Tidak bisa. Begitu juga iman. Iman ini akan terombang-ambing dan goyang kalau orang tadi tidak sabaran. Misalnya contoh kecil. Di antara menanamkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cabangnya iman ini banyak. Wa adna, paling rendahnya iman itu katanya dengan mengambil keburukan yang ada di jalan, misalnya buang duri, buang paku. Itu wa adna, paling rendahnya iman. Sementara paling tingginya adalah la ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Nah, misalnya kemudian kita zikir dengan setinggi-tingginya la ilaha illallah, ini kan paling tingginya iman, yang tak diiringi dengan rasa sabar. Kira-kira pengaruh zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira pengaruh zikirnya kita kepada diri kita sendiri? Kan tidak pengaruh. La ilaha illallah. Apa jangan orang kan zikir yang tidak dididik dengan rasa sabar. Ini padahal keimanan. Maka kesabaran ini merupakan bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, yang posisinya sama seperti posisinya kepala minal jasadi dari tubuh, yang tubuh ini tidak akan pernah bisa berfungsi dengan baik kalau tidak dipimpin oleh kepala. Tidak akan pernah hidup tubuh ini dengan kehidupan yang sempurna kecuali dengan adanya kepala. Jadi iman itu bisa diarahkan dengan kepala. Kepalanya adalah sabar. Jadi malam ini tidak dikasih apa-apa, sabar. Wa syukru 'ala nikmati, wallahu a'lam bissawab. Fatihah.